Kenapa mesti Vario? Apa karena Hondanya atau apanya? Tapi ini lucu banget sih ya konsepnya, tanpa kap mesin kayak gini ya. Kalau ditanya kenapa harus tanpa kap mesin, Mas? Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channel Data Indonesia di acara Warisan Wawancara Rizwan. Teman wawancara gue kali ini salah satu mobil yang spesial juga buat gue, yaitu Civic Vario. Civic Vario ini mungkin kalian udah lihat ya, ini sangat eye-catching. Eye-catchingnya karena kemana-mana nggak pakai kap mesin. Oke, sebelum kita bahas mobilnya, kita perkenalan dulu orangnya. Halo, Mas Fajar. Halo. Sehat ya Mas Fajar ya? Alhamdulillah sehat. Iya, sehat. Kurang sehat, agak tegang aja Mas Fajar. Nah, sebelum kita bahas mobil Vario yang nggak pakai kap mesin ini, supportnya dulu teman-teman. Kita nggak bosan-bosan untuk ngingetin teman-teman untuk selalu support kita dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Dan untuk episode kali ini kita disponsorin minumannya sama Kolepa. Nah, ini ada kopi susu Kolepa. Nah, buat teman-teman yang penasaran Kolepa itu dari mana? Kolepa itu ada di Jalan Raya Jombang nomor 44. Teman-teman bisa lihat di Instagramnya dan di alamatnya di sini. Nah, yang menarik lagi dari Kolepa ini, sebenarnya ini tempatnya tempat kopi, Mas Fajar. Nah, tapi di sana ada tempat mini golfnya. Jadi buat teman-teman yang punya keluarga, yang punya anak kecil, bisa diajakin main mini golf di Kolepa. Dan selain kopi ini kan kopi susu Kolepa, banyak menu lain dari Kolepa. Nah, buat teman-teman yang penasaran, silahkan langsung aja datang ke Kolepa ataupun kepoin Instagramnya, gitu. Nah, sekarang kita mulai aja nih, Mas Fajar nih. Iya. Ini mobil Honda Civic Vario tahun berapa? Tahun 96 Om. 96. Oke. Terus ada cerita menarik nggak, Mas Fajar, dari Civic Vario ini? Mungkin sejarah Mas Fajar, kenapa Mas Fajar pakai Civic Vario ini? Ya awalnya sih naksir juga gitu dari main sedan sih Om. Tadinya memang pakai apa? Awalnya main ini Nova, Civic Nova. Oke. Terus? Dari Nova kayaknya agak bosen juga, mau nyobalah ke sedan, main sedan. Akhirnya saya ambil Vario. Oke. Vario ini dari Mas Fajar dari tahun berapa? Dari saya tahun belum lama banget sih Om. Ya 2019-an lah. 2019. Oke, berarti udah jalan 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun ya pakai mobil ini. Iya. Dulu pas pakai Nova, berapa lama pakai Nova? Kalau Nova lumayan lama sih. Saya dari 2016 sampai ya 2019 itu. Tapi sekarang sampai sekarang masih ada. Masih ada Novanya. Dulu gaya Novanya kayak gimana, Mas? Maksudnya apa gayanya stance kayak gini juga atau malah sama gini? Sama main stance juga. Oh, sama. Oke. Nah, karena gue punya Vario nih. Iya. Jadi kangen gue sama Vario gue kalau ngeliat kayak gini. Karena dia kemana-mana pakai mobil ini. Dan sedang mobil gue jogrok doang di belakang. Jadi pas ngeliat mobil ini pertama kali ketemu, nah buat teman-teman yang penasaran, gue udah ketemu Mas Fajar dari mulai Morning Drivers Club yang di Alam Sutra. Bener ya? Bener Om. Waktu itu gue lihat ada satu mobil yang nggak pakai kap mesin. Bukan saat parkir teman-teman, gue liatnya saat lagi ngantri di luar jalan. Terus gue bilang kayak, mobil itu nggak pakai kap mesin. Dari kapan dia nggak pakai kap mesin gitu? Apa memang khusus untuk acara itu? Apa gimana? Tapi setelah acara itu, Mas Fajar beberapa kali datang ke acara elit ya. Udah. Sampai yang terakhir itu yang malam di kemarin Lebaran terus juga ikut ya? Ikut kan? Lebaran terus ikut. Nah sebelumnya kita juga jalan di Honda Night Out itu, Mas Fajar juga bawa ini juga, ya kan? Terus di Polin juga sama dia ya kan, gue ngeri juga, kemarin ngeri juga nih, mobil tetap masih bisa ditimpa mobilnya ya kan dengan keadaan seperti ini gitu. Nah, kalau yang pertama kali gue pertanyakan, lu nggak pakai kap mesin ini udah berapa lama, Mas? Ya setahun sih Om. Setahun? Itu kap mesin lu nggak pernah dipakai selama setahun? Pernah. Sampai sekarang nggak pernah. Oke, udah sejauh mana lu pakai mobil ini dengan hoodless seperti ini? Paling jauh sih ke Bandung sih Om. Bandung. Nggak ada masalah? Nggak masalah. Alhamdulillah nggak ada masalah. Sama sekali? Nggak sama sekali. Berani juga sih. Terus hujan juga. Hujan? Gas terus. Aman? Aman, alhamdulillah aman. Gila. Tapi buat teman-teman nih, tapi ada nggak sih yang lo perhatikan sebelum, misalnya lo kan udah mau buka nih hoodless ini. Iya. Sebelumnya apakah ada yang kayak,
oke lu harus pakai ini supaya nggak kenapa-napa gitu mesinnya, atau memang tidak ada yang dipersiapkan ya biarin aja gitu mesin? Awal sih emang kalau penyakit Vario kalau dicuci ya pasti delconya masuk air tuh Om. Iya benar. Makanya mas saya sela-selanya tuh saya pakai sealer kaca. Oke. Jadi air nggak bakal masuk. Alhamdulillah sih aman. Si delconya. Si delconya. Jadi buat temen-temen yang mau buka kap mesin, tolong delconya disiler dulu. Jadi jangan kap mesin tiba-tiba dicopot di rumah, bisa teman-teman ke Bandung, akhirnya temen kena hujan kecot di jalan. Jadi Mas Fajar ini, nah ama gue udah ngeliat ini kabel-kabelnya udah nggak ada. Udah. Iya kan, kabel-kabelnya udah nggak ada. Iya. Ini kabel-kabelnya memang diumpetin di wire tag semua untuk supaya bisa hootless berjalan, atau memang hanya untuk wire tag aja untuk fashion? Sambil pakai jalan juga sih saya Om. Jadi gunanya jadi juga. memang kabel-kabel ini diumpetin supaya saat jalan ada hujan segala macam biar lebih aman. Iya, lebih aman. Oke, ini gue udah lihat box sikring juga udah nggak ada. Udah nggak ada, Di sini semua ya ke dalam kan? semua. Semuanya dalam semua. Dalam semua. Tuh, oke. Mas, untuk modifikasi Vario-nya nih, Iya. kan tadi dari hatchback. Iya. Kalau gue kebalik. Dari sedan. Sorry, gue dari hatchback dulu benar. Gue tadinya pakai Starlet, Iya. Starlet ke sedan. Abis itu gue kangen lagi sama hatchback. Apa yang bikin Mas Fajar bosan main hatchback terus jadi sedan abis itu belinya Vario? Kalau hatchback gimana ya? Bosen sih enggak sih Om. Cuman kalau sedan itu enaknya kalau bawa teman-teman sih. Jadi masuknya gampang gitu keluarnya. Keluar masuknya gampang. Iya. Gak perlu nekuk jok dulu ya kan buat misi gitu ya kan. Iya, setelan jok berubah lagi ya kan. Iya. Itu doang, atau malah mungkin ada kayak kenapa Vario gitu? Gimana Om ya kesannya ya? Sama-sama suka sih sebenarnya sih Om. Oke, makanya Novanya nggak dijual nih. Makanya masih ada gitu. Iya. Cuman ya udah agak bosen dikit lah, makanya pengen nyoba main ke sedan gitu. Coba platform yang baru nih, si sedan ini, ya kan? Kenapa mesti Vario? Apa karena Hondanya atau apanya? Hondanya sih Om. Oh ya, ini Hondanya. Ini solid nih jawabannya. Hondanya sih, karena sedan banyak nih yang lain. Hondanya. Karena Hondanya. Hondanya. Oke. Nah, kenapa nggak cari yang lebih muda gitu Mas? Karena jiwanya di gimana Om ya? Seneng di Honda gitu Om. Maksudnya kan mungkin Honda yang lain yang lebih muda mungkin kayak FD atau segala macam gitu. Atau mungkin karena kalau gue sama Estilo karena platformnya nggak beda jauh nih sama si Estilo dan Vario gitu. Kalau saya sih gimana Om ya? Nyamannya kayak kalau di tahun 90-an kayaknya nggak kalah tongkrongan gitu Om. Asik aja gitu kayaknya. Iya. Jadi memang basicnya suka sama mobil tahun 90-an. 90. Makanya lu cari mobil tahun 90-an yang bentuknya sedan dan Honda. Bener. Jatuhlah pilihannya ke Vario. Iya. Iya kan? Yoi. Nah, lu kan Nova nih udah gayanya stance juga. Iya. Dengan pendeknya sih kayak gini. Lebih pendek. Oh, lebih pendek. Lebih pendek karena dia pakai ring 15. Oke. Berarti dari Nova nih gayanya sama kayak gini. Sama. Tapi pendekan Nova. Pendekan Nova. Karena Nova pakai 15. Pakai 15. Kita ngomongin sejujur-jujurnya nih. Iya. Untuk mobil pendek gini kan susah kemana-mana. Betul. Iya betul dong. Banget. Iya kan? Susah. Karena gue merasakan juga. Nah, kenapa diulang Mas di mobil ini? Gimana Om ya? Karena saya menikmatin sih Om. Iya. Susah kan kalau orang nikmatin sama orang gimana gitu. Mbaknya ketawa tuh ada kayak iya sih ribet sih katanya mbaknya. Ya karena nikmatin ya. Nikmatin, Iya, karena iya, nikmatin. iya, Kalau iya. nggak nikmatin ya capek juga Om. Iya benar. Capek. Jadi memang ya udah suka sama gaya itu ya. Udah Jadi suka. ya dengan konsekuensinya ya udah tahu. Udah. Iya kan? Iya. Iya. Nah, pas ganti mobil ini memang udah direncanakan untuk gaya seperti ini atau coba-coba dulu nih awalnya? Nggak ada coba-coba sih awalnya sih Om. Langsung aja? Langsung eksekusi pas aja dapet nih? langsung bantai-bantain aja wes semua. Bantai, ya kan? Nah, pertama kali mobil ini dapat dalam kondisi standar apa gimana? Standar Om, Bahan? bahan dulu saya angkat. Oke, terus pertama kali dilakuin apa? Kenapa Om? Pertama kali dilakuin? Dilakuin pertama kali tuh saya ganti velg sih Om. Velg udah, terus bingung nih mau ngapain lagi. Nyoba dong part-part JDM-nya tuh. Iya. Kayak interior, jok, setir.
double din, sunroof. Ini langsung nih. Langsung. Enggak sih, nggak langsung. Pelan-pelan, nyicil Jadi gitu. tapi pertama kali dari mobilnya standar, pertama ganti velg dulu. Ganti velg dulu. Ganti velg. Fitting Mobil kaki-kaki. pertama kali warna apa? Awalnya silver om. Oh, dapatnya silver. Silver. Oh, persis banget kayak mobil gue ya, non facelift, silver. Silver awalnya. Oke. Karena silver bosen, ya saya ubahlah jadi warna merah. Kenapa merah? Nggak tahu hati kayaknya pengennya ngeluar warna merah aja gitu. Oh iya, enak tapi Mas Fajar. Mas Fajar punya bengkel ya? Alhamdulillah punya om. Punya bengkel ya? Punya bengkel cat ya? Namanya Punya. apa? AJMP om. AJMP. Nah, buat teman-teman yang mau lihat, silahkan kepoin aja di Instagramnya. Ini Mas Fajar nge-chat di bengkel catnya, bener ya? Betul om. Jadi dia santai sih kalau kenapa-napa gitu, vendornya ya kan? Nah, ya bengkel cat tinggal chat aja ya kan? Bengkel catnya di mana Mas? Di Cipondong. Oh di Cipondo, dekat rumah berarti ya? Dekat. Kalau tadi informasinya depan-depanan, jadi enak. Bangun tidur, bengkel tuh. Bengkel langsung. Ya lihat doang gini ya kan, oh kelihatan nih customer mana aja yang mesti dipantau ya kan? Gitu, iya. Jadi pertama kali velgnya bukan ini? Bukan. Bukan ini? Awalnya pakai Kranze. Oh pakai Kranze? Kranze. Ring? Ring 16. Oke. Cuman 16 kayaknya nyiksa banget gitu om kalau buat harian. Akhirnya saya taikin ke 17, sampai sekarang 17. Oke. Pas pertama kali pakai 16. 16, nyiksa, pakai ya. 16. Memang sih nyiksa sih ya, pakai 16 ya karena kalau ngomongin masalah ground clearance teman-teman, pakai 16 itu Vario dengan setelan seperti ini pasti pendek banget kolongnya. Iya dong? Iya. Soalnya tadi pas Mas Fajar kita undang ke sini karena ada komen di YouTube Mas. Ngelihat mobil Mas Fajar ini di YouTube kita. Iya. Dia ngomong, "Mas, undang dong Mas yang pakai Vario yang nggak ada kap mesinnya." Gitu. Wah, pas banget nih ya kan karena kita kemarin udah ngobrol. Coba deh kita hubungin Mas Fajarnya dan akhirnya Mas Fajarnya meluangkan waktu untuk ngobrol di sini gitu. Terus pertama kali kita datang, pertama kali gua ngeliat, gua baru ngeh juga Mas. Pas gini, gue pikir lu tuh mobil Airsus, tapi gue nggak pernah ngelihat mobilnya dinaikin gitu ya. Brem, tanya dong Brem, mobilnya Airsus apa enggak gitu. Karena jalanan depan sini lumayan tinggi kan, gitu. Terus Brem tolong fotoin, gue takut nih Mas Fajar yang udah jauh-jauh dari Cipondo datang ke sini, mobilnya nggak bisa masuk ya. Gimana urusannya kan, jadi nggak jadi dong. Ini mentok nggak Mas dalam situ? Ya, mentok dikit lah om, aman. Mentok dikit aman. Ya, wajar lah ya. Wajar. Sebelum kita terusin ngobrolnya Mas nih, ini kita ngopi dulu nih, ya kan? Silakan Mas, kopinya diminum. Ini kopi susu Kolepa sih, asik juga nih, ya kan? Ketawa-ketawa, banyak ketawa-tawa nih. Enak Mas kopinya? Manis om. Manis, ya manis. Kalau pahit dari kopi pahit. Nah, buat teman-teman yang penasaran nih, buat nyobain kopi dari Kolepa, bisa langsung ke tokonya di Jalan Raya Jalan Jombang Raya nomor 44. Atau kunjungin Instagramnya. Ini menarik di sana soalnya ada mini golfnya. Ini teman-teman enak kopinya. Jadi pas banget dan tadi pas Mas Fajar datang nggak lama hujan deras ya. Hujan om, dari rumah juga Mas masuk tol udah agak gerimis-gerimis tuh om. Wah hujan gede nih. Udah berangkat terus lah, gas terus. Aman. Alhamdulillah nyampe sini aman. Iya. Nah berarti pertama kali pakai 16 kependekan om. Makanya ganti 17. Ganti 17. Pertama ganti velg langsung ini? Enggak, ada lagi. Replika sih om saya dapatnya. Terus akhirnya saya lihat posting-postingan, dapat dah nih velg ini ring 17. Ini Workseeker ya? Workseeker 17. Speknya? Speknya 8,5 9,5. 8,5 9,5? ET-nya minus 9 rata. Minus 9 rata? Minus 9 rata. ET-nya minus 9 minus 9 rata? Minus 9. Oke, ini ada bodywork nggak? Cuman saya white body doang sih om. White body depan white belakang? Body depan belakang. Nggak ada radius? Nggak ada radius. Jadi ini emang ngetak gini fender standar nih? Fender standar. Nah ini, nih percaya teman-teman ya, fendernya si Vario itu lumayan gede. 8,5, 9,5, 17. Spek minus 9 aja bisa masuk. Biarpun miring ya Mas ya? Miring. Soalnya kalau mobil gua 9,5 rata. Iya. 9,5 rata minus, offsetnya nggak minus. 9 sama 7. Kalau ini minus lebih ekstrim. Udah gitu ring 17 juga. Gue tuh sebenarnya pengen banget naik 17 Mas. Tapi menurut gue harus ada bodywork. Iya kalau pasti. 17. Rubah spek. Iya. Kalau nggak mau fendernya hancur. Betul. Gitu. Nah ini pakai Workseeker ini udah berapa lama? Kalau ini sih baru beberapa bulan doang sih om. Oh baru beberapa bulan nih. Beberapa bulan. Berarti karena baru dapat juga. Ini.
Nyeting bodinya? Apa nyeting abis tuh nyeting body lagi pakai velg ini? Speknya sama om yang awal itu om. Oh. Speknya sama oke. jadi cuman main di spacer doang sih om. Oke, ini masih pakai spacer atau enggak? Ini pakai Spacer? pakai belakang doang, yang depan enggak. Ini minus 9 gara-gara setelah spacer atau sebelum spacer? Sesudah. Sudah spacer. Sudah spacer. Jadi final offsetnya jadi minus 9, Minus 9. depan belakang. Iya. Oke. Spacernya berapa mili belakang? Belakang 5 mili sih om. Oh 5, berarti tadinya minus 4. Minus 4. Oke. Bannya berapa nih mas? Ban belakang 20540 om. Depan? Depan 19540. Oh depannya 19540. Oke. Nah kalau teman-teman lihat mobil ini miring banget teman-teman. Mungkin teman-teman di rumah ada yang mau nyontek kaki-kaki, racikan kaki Mas Fajar untuk statik. Ini statik masih enak? Statik. Masih enak. Alhamdulillah masih main sih om. Masih enak. Soalnya Mas Fajar bawa istrinya. Kalau udah mulai nggak enak mungkin istrinya nggak mau diajak main jauh-jauh, ya kan? Kalau mobil udah nggak enak gitu. Kalau ini suspensi pakai apa mas? Suspensi sih saya pakai Skang 2 Pro Series om. Oke, coilovernya. Coilovernya. Kalau untuk arm-armnya? Arm sih custom sih om. Oh, arm custom. Arm custom. Yang standar cuma dipotong, las lagi. Yang bawah? Yang atas, upper armnya. Apa arm sih camber kitnya? Iya, camber Oh, nggak pakai camber kit nih, dipotong aja, dipendekin. Oke, yang belakang? Yang belakang sama om. Depan belakang. Yang ceiling yang lurus itu dipendekin? Iya, dipotong juga. Tapi yang bawah-bawahnya nggak ada? Bawah cuma ganti pakai LCA doang om. Oke, berarti arm yang dari knuckle itu nggak ada perubahan? Nggak ada, standar. Cuman chamber kitnya doang. Kita mau di Oke, camber kitnya di custom depan nah, belakang. kalau untuk spuringan nih mas nih, minusnya berapa cambernya? Kalau spuring belum tahu sih om. Oh belum spuring nih? Spuring sih udah, cuman pas ditanya ke tukang spuringnya nggak ada jawaban, nggak tahu mulu. Ya gimana ya? Bingung juga. Coba berarti itu tukang spuring nggak? Minus berapa? Minus banyak lah mas, pokoknya mas saya nggak tahu lah minus berapa lah. Yang penting aman jalan aja, nggak mentak sana sini. Oh ini nggak ada mentok sama sekali? Aman om. Belok naik? Kalau belok sih ya nggak bisa full sih om, depan sih. Oke, kalau belok naik? Belok naik aman, nggak mentok. Aman. Oh iya. Pakai ke Bandung tuh aman aja nih ya? Aman. Oke. Berarti ini si merah ini ngecat di AJM. Ya kan, berarti si kayak kalau ngomongin body, instalasi sunroof, semua segala macam itu di bengkel Mas Fajar. Iya. Oke. Tapi ini lucu banget sih ya konsepnya, tanpa kap mesin kayak gini ya. Kalau ditanya kenapa harus tanpa kap mesin, Mas? Kalau ditanya gitu gimana om ya? Saya sih orangnya pengennya beda dari yang lain gitu om. Jadi gimana ya, biar orang berimajinasi sendiri. Nah, makanya saya bangunlah nih mobil tanpa kap mesin. Dipakai harian, bukan buat event kontes doang. Harian, hujan kehujanan, panas kepanasan. Dicuci aja gitu. Cuci aja. Kebanyakan kalau saya masuk Steam, Mas ini ruang mesin nggak apa-apa dibasahin. Udah aman om, siram aja gitu. Gitu om. Sabun? Aman udah, sabunnya terus cuci. Sensor aman? Aman. Alhamdulillah aman. Canggih juga. Tapi jangan ditiru sih om. Takutnya pas udah disiram, terkonslet lagi mobil orang. Iya, nah buat teman-teman yang mau coba kap mesin terus aman, mendingan langsung aja ke Mas Fajar, itu bisa dibantu sama Mas Fajar untuk dikerjain, bener ya? Karena kerjain sendiri semua ya? Sendiri tuh om. Iya, jangan coba-coba, ya bener juga kata Mas Fajar, jangan coba kap mesin habis dicuci, jangan coba-coba deh. Jangan ya? dah, jangan. Akhirnya banyak banget mobil mogok di tempat cuci karena nggak pakai kap mesin. Loh, Mas itu bisa nggak kenapa-napa mobil kok saya kenapa-napa gitu. Iya, nah kaki-kaki ini berarti selain si camber arm, semua segala macem itu nggak ada perubahan sama sekali? Nggak ada om, sama sekali. Si belakang cuma pakai lower control arm aja ya? Iya. LCA doang. Oke. Kita masuk ke kalau bodywork tadi ya. Kalau bodywork itu ini ada white body depan belakang. Ya kan? Iya. Repaint dan ini sunroof ini teman-teman, ini ada salah satu parts yang masih sampai sekarang belum kesampaian loh. Si Harganya tahu gimana nih om? Harganya lumayan karena gue udah merhatiin dari mulai harganya masih masuk akal sampai nggak jadi masuk akal sekarang. Betul. Iya kan? Betul. Iya dong. Lu dapat ini udah berapa lama? Sunroof? Ini sih jalan ya sekitar 6-7 bulanan loh. Iya udah mulai. Harganya udah masuk akal lah harganya gitu. Tahu sendiri lah. Iya, gue dulu tuh merhatiinnya karena gue belum pernah punya mobil yang ada sunroofnya. Nah kalau mau mobil yang lain gue sunroofin agak tinggi mobilnya. Kalau mobil pendek kan lucu ya? Lucu, kelihatan dari depan. Iya, kelihatan dari depan, dari samping juga masih kelihatan ada sunroofnya gitu. Jadi pengen banget gue pakai ini pas ngeliat mobil ini.
masih kepengen sih gue pakai sunroof ini. Jadi belum kesampaian teman-teman. Nah ini udah lo bangun sendiri semua. Kalau dari body tadi pemasangan sunroof, memang ini top cut dari si Eka ya. top cut Gitu. Terus sama white body depan belakang, sama lip depan. Lips depan juga ya. Lip depan pakai yang Type R. Type R JDM. Ya Type R JDM. Iya. Oke. Selain itu nggak ada perubahan selain door visor juga pakai. Door visor pakai Honda Access ya. Honda Access. Oke. Untuk si dalamnya? Kalau Dalamnya dalam tadi pakai sih- interior, ganti. jok saya pakai Sirom. Kalau karpet saya pakai Civic Type R Merah. merah. Oke, karena menyamakan dari konsep Iya, red on luarnya red. nih ya. Red on red, bener. Jok Civic Sear ini diaplikasikan ke Vario sedan. Plug and play nggak? Kalau yang depan sih plug and play om. Belakang ya? Cuman kalau belakang dia karena joknya bisa dilipat om. Ha-ha. Karena dia ada apa tuh? Kayak engsel gitu. Om. Iya. Jadi kita bikin dudukan buat si kunciannya. Nah, kalau perbedaan, mungkin teman-teman nggak tahu nih, perbedaan interior selain dari motif dengan jok standarnya itu apaan, Mas? Kalau jok standar sih dia warnanya abu-abu sih om. Benar. Sama headrestnya nggak bolong. Benar, sama ini semi sport seat ya? Iya. Jadi udah agak semi bucket ya Iya. joknya ya? Elektrik juga dia kalau Sear. Oh, elektrik? Elektrik. Elektriknya hidup? Hidup. Cakep. Iya. Nah, interior ini Mas, kalau boleh cerita nih. Lu dapat harga berapa Mas interior ini? Dulu dapet 18-an sih om. Full? Sampai belakang? Cuman ada lucunya juga nih om ceritanya nih. Dulu saya beli jok di Batam gitu ya. Oh iya. Di Batam. Terus udah pas nyampe tujuan tempat saya, lucu nih, cuman yang dikirim depan sama belakang, kanan kirinya nggak dikasih. Door trimnya nggak dikasih? Door trim lucu lagi tuh om, ada apa? Dia salah kirim juga, malah yang dikirim yang punya hatchbacknya. Lah gimana? Malah pintunya panjang banget. Ya itu makanya. Iya. Terus? Akhirnya saya komplain kan, gini. Akhirnya disuruh kirim balik. Akhirnya kirim tuker barang lagi. Karena si karyawan sananya salah kirim. Oh dari Batam nih barang-barangnya? Dari Batam. Masih masuk akal ya kalau Vario ya, 18 juta. Coba Estilo, nangis. Harga interiornya. Ini udah, berarti 18 juta ini udah full? Udah full. Door trim depan belakang, jok belakang, armrest jok dong yang depan. nggak dapet saya. Oh, armrest nggak dapet. Oke, tapi bawaan dari Vario udah ada armrestnya. Cuman saya, gimana ya? Ya disebut paling murah sih. Karena sekarang itu nginjak udah di angka 20-an sih om. Si interior ini? Interior itu. Iya. Jadi buat teman-teman yang mau punya Vario di rumah, yang mau interiornya dibikin sama kayak punya Sear gini, kayak punya Mas Fajar, siapin sekitar 20-an ya? 20-an. Buat convert semuanya. 25-an lah. Nah, terus sama bedanya lagi teman-teman, setahu gua itu konsol tengahnya. Iya. Double din-nya. Iya. Iya kan? Nah, double din yang lo pakai ini double din yang punya Tipe LEV om. Oh, LV. Jadi layar gede ya? Layar dia. Oke. AC-nya teman-teman tadi ya biasanya gini, ini Geser, puter nih. puter. Di samping. Iya, kayak kan? kompor dia puter gitu. Iya. Nah, selain interior set tadi terus sama double din, apalagi Mas yang dalam mobil ini yang udah diganti interiornya? Yang udah diganti setir doang sih udah sih om. Setir juga ya? Setir juga sama. Speedometer? Speedo nggak masih standar? Masih standar. Masih standar. Oke. Ini manual ya? Manual. Nih, kalau punya gue matic teman-teman. Ini manual. Nah kalau ngomongin masalah manual, lebih enak sebenarnya kalau mobil pendek, jadi bisa digentak-gentak gitu ya Nah, kalau itu. lagi nyangkut. Ya nggak sih? Iya. Kalau gue kadang suka nggak tega teman-teman kalau digentak-gentak kalau lagi nyangkut. Jadi pas gue punya Genio manual, gue enak juga nih kalau pendek nyangkut, dia cuma tinggal mobil lompat maju gitu ya kan? Iya. Tapi selama lu pendek ini, lu pernah kesulitan banget nggak pakai mobil ini? Kesulitan kalau ada tanggul gede banget sih om. Itu gimana? Pasti tuh nyangkut. Ya otomatis butuh bantuan lah dari belakang, dorong-dorong tuh. Kalau pernah lagi sendiri atau gimana? Lagi sendiri. Terus? Ya alhamdulillah ada orang tuh yang inisiatif bantu dorong. Iya. Kalau nggak ada yang dorong ya mati juga ini. Ya udah, bisa disitu jalan kan nih. nih, Bisa ngopi, jalan. gitu. Kayak main jungkat-jungkit. Iya benar. Kalau gue juga merasain, kalau gue waktu itu sama tuh nyangkut, terus habis itu ada motor nyampingin gue, ngetok. Gue langsung buka kaca, gue langsung ngomong, iya mas, mohon maaf, mobilnya nyangkut. Dia cuma ngomong, enggak mas, saya izin dorong ya. Baik-baik banget sih. Tapi menurut gue,
saat kita pakai mobil seperti ini, nyangkut kayaknya udah lebih oh iya mobilnya pendek. Jarang ya, pasti ada orang yang ngerasa yang kayak nggak sabaran pasti, gitu. Pasti ada aja. Tapi juga ada orang yang ngerti juga willing to do untuk ngebantu nih. Bener. Gitu. Iya nggak sih? Karena mungkin iya pendek sih mobilnya, gitu nyangkut ya wajar gitu. Tapi saya lebih ada lucunya juga nih. Saya kalau setiap jalan ya ada yang teriakin, saya ketok-ketok gitu, mas bannya mau copot miring begitu. Itu sering banget kejadian gitu Om. Oh iya? Sering banget. Nggak satu. Biarin gitu? Gimana? Biarin Om dari lahir gitu. Karena melihat mau miring banget nih ban belakangnya ya kan? Iya. Baik-baik juga sih orang. Ya baik sih. Iya. Miring banget tuh ingetin. Iya. Mau copot sih ngomongnya agak ngeri ya ngomongnya. Tapi bener kan nggak gara-gara miring, bukan gara-gara emang bener-bener mau copot. Enggak. Tahu diingetin sama orang, mas mau copot biarin. Dia copot beneran tapi mau copot. Ternyata bannya. Nah, kalau kita flashback ke belakang mas. Iya. Untuk ngomongin kan tadinya lo bilang ya gue dari Nova udah gayanya seperti ini gitu. Tapi kalau emang inspirasi dari awal lo main stance kayak gini tuh apa? Gimana Om ya kalau mobil stand itu dilihat tuh nggak pernah bosen Om. Kayaknya kalau kita habis nyuci mobil mandangin adem banget gitu ngeliatinnya. Pengennya jalan-jalan gitu. Nah itu udah kuat. Nggak ada tujuan muter-muter aja terus Om. Masuk tol keluar udah gitu aja. Iya benar. Nah itu tuh teman-teman yang nggak bisa dijelasin pakai kata-kata ya. Nggak bisa itu. Iya kan kalau nggak itu bisa. Itu hiburannya itu. Hiburannya itu. Bener nggak sih? Ditambah juga istri juga seneng gitu. Oh istri juga dukung nih. Dukung. Oke. Jadi muter-muter sama istri kan? Sama istri terus. Ini gara-gara di depan istrinya aja nih ngomong kayaknya. Istrinya boleh kali ini ada yang lain. Jadi sebenarnya udah karena ngelihat benar kalau untuk mobil yang pendek ini satu dilihat enak. Sama jadi pusat perhatian juga. Bener Om. Iya nggak sih? Pasti kalau mobil jalan itu pandangan orang semua tertuju ke kita semua. Apalagi warnanya kayak gini. Nah itu mencolok lah, ditambah makanya dibikin merah. Makanya bikin merah. Oh iya. Tapi mobil merah tuh punya ciri khas sendiri gitu. Iya. Iya nggak sih? Bener. Udah pendek merah tuh kayaknya tuh yang kayak udah kelihatan banget dah punya siapanya. Iya. Nah udah mencirikan nih ya berarti. Tapi kan lu nyirinya nih dengan gak ada kap mesinnya nih. Nah itu dia Om. Jadi lu emang mau nyiriin mobil lu ini ya dengan yang tadi lu bilang beda dari yang lain. Iya benar. Iya. Nah kalau ngomongin masalah beda dari yang lain, ini kan mobil ini bisa dibilang ini salah satu mobil icon bengkel. Iya, betul. Ya kan? Setelah lo bikin mobil seperti ini, yang nggak ada kap mesinnya, terus aman lo bawa kemana-mana, ada nggak sih yang masuk ke bengkel lo terus ngomongin kayak, mas gue mau juga mas, dibikin nggak pakai kap mesin gitu yang bisa angin-anginan gini mesinnya gitu? Kalau gitu sih nggak ada sih Om. Oh nggak ada? Nggak ada. Malah jadi takut semua atau gimana? Atau pernah nggak ada yang kayak, oh bener nih gitu? Atau malah yang kayak, masa nggak ada sih yang kayak, mas gue mau juga dong nggak pakai kap mesin gitu? Enggak, paling kalau ke tempat saya tuh pengen dirapin juga Om, engine bay doang. Tapi kalau soal copot kap mesin, nggak ada. Kan sesat itu mah jangan diikutin dah. Sesat. Itu sesat ya? Sesat. Oh tapi wiretap mintanya. Wiretap. Ini oke, ini sekarang kita ngomongin. Mungkin teman-teman yang di rumah penasaran. Ngomongin masalah wiretap. Lu bisa nge-wiretap semua mobil atau dari Honda aja? Kalau bicara wiretap sih saya manggil lagi sih Om, ada. Oke. Tapi lu bisa buka jasanya doang wiretap mobil di bengkel atau sekalian ngecat? Bisa, di saya juga bisa. Bisa? Bisa. Kalau boleh tahu, teman-teman yang di rumah kalau mau wiretap di tempat lu nyiapin budget berapa? Ya kalau wiretap doang 8-an sih Om. 8? Jasa wiretap doang. Jasa wiretap doang? wiretap. Belum sama termasuk ngecat kap mesin, Belum. ngilangin lubang-lubangnya itu belum. Iya, karena kalau di wiretap nggak jelas lubangnya, jadi banyak banget lubang-lubangnya nggak kepake ya. Kalau Jelek banget itu kan, kayaknya. iya lubang-lubang itu kan untuk klip-klip si Kabel-kabel nih. Iya. Oke, sekarang gue mau tanya, kalau gue mau wiretap mobil gue, sekalian ngelas, sekalian ngecat, kena berapa? Berapa Om ya? Enggak, bukan gue maksudnya, buat teman-teman gitu. Saya misalnya kira-kira berapa? Gue ngomongin teman-teman yang di rumah ada yang mau, ada yang lagi nyari bengkel untuk wiretap.
ya kan? Ya sekitar 15-16an loh. 15-16, berarti 20 teman-teman, komisi 4.000 udah buat gue ya kan? Iya. Nah, 15-16 berarti teman-teman udah bisa wire tag sama las-lasannya udah ditutup Udah dulu rapi ya, semua. udah di repair. Iya, kayak dari AC. Oh, udah dipindahin tuh? Udah semua. Buat yang penasaran, yang tertarik bisa langsung hubungin Mas Fajar di Instagram Boleh, sini. Ya kan? Ya kali-kali aja ya kan? Yoi. Habis dari sini ya kan? Mas, saya mau retak. Ya. Komisi jangan lupa, Mas. Mas, itu kan tadi mungkin teman-teman yang di rumah mungkin ada yang penasaran nih. Iya. Tadi kan lu nyebut sekitar 15. Iya. 15 sudah include semua. Udah semua. Semuanya itu apa aja? AC, AC diapain? AC masukin ke depan om. Hah? Ditaruh ke depan, majuin ke depan. Oh, dimajuin? Awalnya kan di samping-sampingan tuh sama radiator. Ya. Nah akhirnya si kondensor itu kan kelihatan, Ya. majuin ke depan om. Di Bikin bawah urutan bullhead? Bawah bullhead. Oke. Terus piping AC rubah? Rubah semua masuk ke fender. Itu udah termasuk? Udah termasuk. Oke. Terus apa lagi yang dirubah? Udah itu doang sih om. Wiring-wiring semua kan udah masuk. Wiring. Fan-fan gitu? Fan masuk. Fan tapi masuk ke bawah nih. Masuk ke bawah. Pokoknya yang dari itu. Nah, kabel-kabelnya itu Iya. kabel-kabelnya didesain baru, pakai kabel baru atau pakai kabel yang lama Kalau dipakai? kabel yang masih bagus sih kita pakai masih yang bagus ya om. Pakai Kalau yang lama? udah, iya kalau yang udah jelek ya ganti yang baru. Kita ganti baru, Ganti baru. Mas ganti baru untuk yang sesuaiin sama ohm dari kabelnya ya? Iya betul. Oke lah, udah sama mindahin AC. Oh, mindahin AC, piping, kondensor, segala macam? Udah. Ganti baru? Kalau kondensor ganti baru om. Oh, oke. Jadi udah include tuh? Include semua. Oke. Kalau kompresor enggak, tetap masih yang lama. Oh iya, kalau dapat kena ganti kompresor juga akhirnya boncos juga ya Mas Iya. Fajar jadinya ya. Iya. Tapi oke lah. Jadi buat teman-teman yang mau wire tag, tadi yang gue bilang, silakan hubungin Mas Fajar di bengkelnya, ya kan? Nah, Mas Fajar, mungkin pertanyaan terakhir buat Mas Fajar nih, ya kan? Mas Fajar, nextnya mobilnya mau diapain? Iya, diapain lagi? Kalau ini udah diapa-apain ya, diapain lagi? Pengennya sih turbo sih om. Turbo? Turbo. Kenapa mau turbo? Buat gimana gitu dilihatnya om ya. Kayaknya enak banget ya intercooler ngeliat nongol di bumper. Iya. Kayak asik tuh. Mesinnya D tetap? Tetap mesin, Tapi colok turbo? tetap turbo. Karena Boleh. pertahanin mesin standar Iya. D series. Gue juga mempertahankan Save mesin standar. SOAC. Iya. Karena nggak punya duit buat engine swap kalau gua. Biarin aja mesinnya standar. Soalnya Matic biarin aja Utamanya di kayak situ. gitu. Oh, jadi nextnya rencananya mau diturboin? Turboin. Nah, teman-teman buat yang penasaran silakan follow Instagram Mas Fajar aja biar tahu perkembangan dari mobilnya ya kan? Iya. Oke teman-teman ya kan, nih ngobrol-ngobrolnya sih seru ya karena gua penasaran banget kenapa dia buka kap mesin kayak gini. Mungkin teman-teman juga penasaran udah dibawa kemana aja sih mobilnya dengan ternyata udah sampai Bandung teman-teman dengan panas hujan dicuci mobilnya terus ya nggak ada masalah. Next sih pengen ke Jogja sih om. Ke Jogja. Jogja. Kondisi begini. Begini. Adem mesinnya, angin-anginan bener, nggak ada mesinnya soalnya. Tapi mudah-mudahan ya Mas ya, mudah-mudahan aman semua. Jadi kita tunggu aja nih buat teman-teman penasaran mungkin lihat tripnya Mas Fajar. Lihat di Instagramnya mungkin Mas Fajar nanti akan upload perjalanan mobilnya ke Jogja tanpa kap mesin, iya. Nah buat teman-teman yang lagi nonton juga jangan lupa supportnya dengan cara subscribe, like, share, dan komen biar kita bisa bikin konten seperti ini lagi teman-teman. Sama gue nggak lupa terima kasih juga untuk Kolepa yang udah support kita. Nah buat teman-teman yang mau ngerasain kopi yang gue minum sekarang, ini dari Kolepa, Instagramnya ada di sini. Alamatnya itu di Jalan Raya Jombang nomor 44 teman-teman. Nah buat teman-teman yang ada dekat-dekat situ silahkan mampir aja karena di Kolepa itu ada mini golf juga. Jadi buat teman-teman yang punya keluarga mau sekalian ngopi tapi bingung mau ngapain bisa main mini golf kalau di Kolepa. Jadi langsung aja cek di Kolepa karena ini es kopi susunya enak. Ya nggak Mas? Siap om. Oke, Mas Fajar, terima kasih banget yang udah meluangin waktu Mas nih, udah jauh-jauh dari Cipondo main ke Fatmawati, udah meluangin waktu, terima kasih banyak. Dan buat teman-teman yang lagi nonton, gue jangan lupa ngingetin untuk selalu cek di merchandise dari Deret Indonesia yang ada di Shopee dan Tokopedia-nya Deret Indonesia. Dan buat teman-teman yang lagi nonton, terima kasih udah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Oke, sampai mana tadi ya? Gue lupa dah.
I see